untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat. Ya, sebagai tuan rumah ya PSSI layangkan surat ke AFC dan FIFA perihal kesiapan jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Ya, nah kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon atau Kuwait atau negara Timur Tengah, PSSI siapapun, gaspol. ya. Persiapan serius round 4, Timnas Indonesia akan uji coba lawan dua negara ini. Oh, we need this picture to Sure. Five blue. Patrick Kluivert buka peluang rotasi pemain di laga Timnas Indonesia versus Jepang. PSSI layangkan surat ke AFC dan FIFA perihal kesiapan jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menjadi satu dari 4 negara yang menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 4 negara mengajukan bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat zona Asia, termasuk Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh bolasport.com, selain Indonesia, ada Cina, Irak dan Uni Emirat Arab. Pendaftaran bidding telah ditutup pada 5 Mei 2025 lalu, dan nantinya akan ada 2 tuan rumah yang terpilih. Sumber spesial, setelah AFC menawarkan negara-negara yang mau jadi tuan rumah putaran keempat yang sudah ditutup pada 5 Mei, tulis Isa Said 232. 4 negara mengirimkan bidding menjadi tuan rumah yakni Cina, Indonesia, Uni Emirat Arab dan Irak, tambahnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan dilangsungkan pada Oktober 2025. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim yang bertanding di venue terpusat. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC, dulu biasanya tuan rumah netral jadi semuanya dikelola oleh AFC, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari YouTube pribadinya dalam program bebas. Sekarang AFC bikin sebuah cara baru, minta para peserta round 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, kita pasti ikutlah, tapi nggak harus gembar-gembor ya, batasnya masih ada waktu. Kita akan coba. Memang lawan-lawannya berat, ada Timur Tengah, dari mana, sudah pasti kita coba ikut bidding, tambahnya. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Kami mengajukan diri untuk tuan rumah ronde 4, nanti kita lihat, ujar Erick Thohir. Ya, kita juga untuk persiapan ronde 4, tapi kita lihat dulu hasil di bulan Juni ini kan, kalau hasilnya penuh kita bisa ranking 2, 3, 4. Tapi kan Oktober, November juga kita harus persiapkan, bulan September juga kita isi dengan FIFA Matchday, tambahnya. Sesuai jadwal, jika biasanya FIFA Matchday terdiri dari 2 pertandingan, maka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan ada 3 Matchday untuk mengakomodasinya. Pertandingan putaran keempat akan dilakukan pada 8, 11 dan 14 Oktober 2025. Pemenang tiap grup akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melaju ke putaran kelima. Sementara juru kunci grup akan tersingkir. PSSI gaspol. Persiapan serius round 4, Timnas Indonesia akan uji coba lawan 2 negara ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ungkap pihaknya sudah mulai mempersiapkan Timnas Indonesia untuk berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tim-tim dari kawasan Timur Tengah.
Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke round 4 usai berhasil meraih kemenangan tipis atas Cina dengan skor 1-0 pada Kamis malam, 5 Juni 2025. Dengan hasil positif tersebut, anak asuh Patrick Kluivert menempati posisi keempat klasemen grup C dengan total 12 poin. Hasil ini tidak mungkin terkejar oleh Bahrain dan Cina dengan total 6 poin. Sebagai langkah persiapan dini, Erick Thohir mengungkapkan akan melakukan uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Tim yang dipilih sebagai calon lawan ini alasannya karena di round 4, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia yaitu tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah. Makanya kita September uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait, itu persiapannya, kata Erick. Round 4 akan dijadwalkan pada 8-14 Oktober 2025. Dengan format dibagi 2 grup, yakni tim yang finish ketiga dan keempat dari 3 grup ronde 3. Hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Tim runner-up grup harus bersaing lagi di round 5 hingga playoff melawan negara dari benua lain. Erick Thohir juga optimis timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Timur Tengah asalkan dengan persiapan matang. Ia juga tak gentar jika Arab Saudi dan Qatar akan menjadi tuan rumah round 4. Ia kembali lagi, kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi jadi tuan rumah, ya siapa takut, ucapnya. Kita harus datang dan bisa merebut bendera di sana. Kita juga sudah mendaftar sebagai tuan rumah, jadi kita lihat saja, tambahnya. Kini timnas Indonesia harus bersiap kembali menghadapi laga pamungkas untuk bertandang ke Jepang. Laga ini dijadwalkan pada 10 Juni 2025. Erick Thohir juga menyebut bahwa peluang untuk berada di peringkat 3 masih terbuka jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang. Kalau seri Arab Saudi versus Bahrain, harapan kita lawan Jepang mungkin kalau kita bisa ambil poin kita bisa ranking 3, terus playoff, tutupnya. Dengan berbekal hasil positif, timnas Indonesia bisa menatap laga dengan penuh optimis. Menarik untuk dinantikan racikan skuad asuhan Patrick Kluivert di laga pamungkas lawan Jepang. Patrick Kluivert buka peluang rotasi pemain di laga timnas Indonesia versus Jepang. Patrick Kluivert buka peluang rotasi pemain di laga timnas Indonesia versus Jepang. Duel kedua tim itu akan tersaji dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia melawan Jepang memang sejatinya tidak akan menentukan apapun bagi timnas Indonesia dan Jepang. Mengingat, kedua tim sudah mempunyai keuntungan masing-masing di putaran ketiga kualifikasi. Pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan berlangsung di Suita City Stadium, Osaka, Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang diketahui sudah memastikan satu tempat di posisi 2 teratas, yang merupakan syarat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, skuad Garuda sudah memastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi. Sebab, mereka akan finish di peringkat 3 atau 4. Namun, Kluivert meyakini kedua tim akan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil positif. Timnas Indonesia sendiri berpeluang untuk menurunkan kesebelasan yang berbeda demi keseimbangan tim. Kluivert mengatakan sangat mungkin untuk melakukan rotasi dalam pertandingan mendatang. Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu belum bisa memastikan rotasi seperti apa yang akan dilakukan. Mungkin ya, mungkin rotasi. Itu belum pasti, tetapi saya berpeluang besar melakukannya, kata Kluivert dikutip dari ESPN Asia, Espnasia, Senin 9 Juni 2025. Saat ini, dua pemain kunci timnas Indonesia yang absen dalam laga sebelumnya, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand sudah kembali. Keduanya sudah lepas dari hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara, ada satu pemain yang berpotensi karena akumulasi kartu kuning, yakni Ivar Jenner. Tentu, rotasi kemungkinan besar akan dilakukan oleh Kluivert. Di sisi lain, Kluivert mengingatkan timnya untuk waspada penuh dengan Jepang. Walau dalam kondisi positif usai kemenangan kontra Cina, skuad Garuda dituntut untuk berjuang meraih hasil terbaik kontra Jepang. Anda tahu, kita akan bermain melawan tim yang sangat kuat, tutur Kluivert. Kita mendapatkan hasil yang bagus melawan Cina. Jadi kita sangat percaya diri.
Tetapi, Jepang juga pasti sangat percaya diri karena mereka bermain sebagai tuan rumah. Jadi, kita akan mencoba yang terbaik untuk meraih hasil positif, tandasnya.